Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Yunisa Kurniawati, NIM 203121043, yang kedua Risma Ananda, NIM 203121052, dan Nur Aulia Dwi Rahayu, NIM 203121070, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media tes dengan Google Form atau Microsoft Form. A. Pengertian Google Form. Google Form atau sering disebut Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu Anda merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Manfaat dan contoh penggunaan Google Form untuk aktivitas sehari-hari. Manfaat Google Form untuk aktivitas sehari-hari. 1. Distribusi dan tabulasi online dan real-time. 2. Real-time collaboration. 50 orang dapat bekerja dalam satu berkas dalam satu waktu. Setiap perubahan disimpan secara otomatis. Yang ketiga, aman. Menyimpan berkas penting atau tugas sekolah tidak takut hilang atau rusak atau terkena virus. Contoh penggunaan Google Form untuk keseharian. 1. Untuk kuis online, ujian online, survei performa guru, survei masukan orang tua murid, formulir registrasi online. Yang kedua, mendorong paperless culture. Tidak lagi print-print formulir, semuanya dijadikan online. Bahkan tabulasi hasilnya pun otomatis dan sudah online. B. Penggunaan Google Form. A. Cara membuat soal di Google Form. Langkah membuat soal di Google Form cukup mudah. Pastikan Anda memiliki perangkat ponsel atau komputer untuk melakukannya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Masuk ke akun Google Anda. 2. Buka docs.google.com Forms. 3. Di halaman Google Form pada bagian membuat kuis baru, pilih kosong. 4. Pada bagian kanan atas, klik setelan, kuis. Jadikan ini sebagai kuis, simpan. 5. Beri nama kuis. 6. Tambahkan deskripsi dan header. 7. Klik sesuaikan tema untuk mengubah tema, warna latar belakang, atau gaya font. 8. Klik pertanyaan tanpa judul. Lalu masukkan pertanyaan yang akan diajukan. 9. Tentukan jawaban dengan klik kunci jawaban. 10. Pilih jawaban yang benar. 11. Di samping pertanyaan, masukkan jumlah nilai untuk jawaban yang benar. 12. Klik edit pertanyaan untuk kembali ke pertanyaan. Yang 13. Selesai. Setiap perubahan akan disimpan secara otomatis. Selanjutnya yaitu cara membagikan soal kepada responden. Setelah selesai membuat soal, seseorang dapat membagikan soal tersebut dalam bentuk tautan untuk diakses oleh responden. Cara membagikan tautan tersebut adalah yang pertama, pada bagian kanan atas, klik kirim. Kemudian, pilih cara yang ingin digunakan untuk mengirim kuis. Jika memilih melalui email, klik email, lalu masukkan alamat email. Anda dapat menyesuaikan subjek dan konten pesan. Jika memilih melalui link, klik link. Anda dapat juga mempersingkat URL, kemudian klik salin, lalu bagikan tautan kepada responden. Jika memilih melalui tampilan situs, klik sematkan. Anda dapat menentukan dimensi tampilan yang diinginkan. Klik salin, lalu tempelkan HTML ke situs Anda. Jika memilih melalui media sosial, klik salah satu icon media sosial untuk membagikan tautan. Kemudian jenis-jenis pertanyaan di Google Form. Google Form menyediakan 9 jenis pertanyaan yang bisa digunakan, mulai dari bidang teks, gambar, hingga video, dengan mengklik opsi atau bidang yang dibutuhkan pada menu sidebar di sebelah kanan. Yang pertama, short answer.
Short answer sangat cocok digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat, seperti nama, alamat, email, hingga nilai. Yang kedua, paragraf. Jenis pertanyaan ini digunakan apabila membutuhkan catatan atau jawaban deskriptif yang panjang dan mendetail. Yang ketiga, multiple choice. Digunakan apabila menginginkan responden untuk memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan. Responden juga dapat melompat ke bagian lain berdasarkan jawaban atau opsi yang dipilih. Contohnya, survei untuk reservasi acara, survei skripsi, dan sebagainya. Yang keempat, text box. Mirip dengan kolom multiple choice. Text box memungkinkan untuk mencantumkan jawaban untuk dipilih sebanyak mungkin oleh responden. Kolom ini juga menyediakan sistem validasi data agar responden memilih sejumlah opsi tertentu. Yang kelima, drop down. Jenis ini digunakan apabila ingin memuat banyak pilihan dalam satu formulir dan membutuhkan opsi menjawab lompat atau acak seperti multiple choice. Drop-down juga berguna menjaga formulir agar tetap terlihat ringkas saat ada banyak sekali pilihan jawaban yang sudah disediakan. Yang keenam, linear scale. Skala linear digunakan untuk jawaban dalam rentang angka tertentu. Pada opsi ini dapat mengatur skala dari mulai 0 sampai 12. Selain angka, penggunaan emoji untuk mengukur kepuasan atau ekspresi tertentu juga dapat digunakan. Yang ketujuh, multiple choice grid. Opsi ini berbentuk tabel linear di mana pada setiap baris responden diminta untuk memilih rentang jawaban yang telah tersedia. Multiple choice grid ini seperti perpaduan antara multiple choice dengan linear scale. Yang kedelapan, date and time. Date dapat digunakan apabila ingin menanyakan spesifik terkait tanggal atau waktu untuk menjadwalkan suatu acara atau aktivitas. Yang terakhir yaitu upload file. Selain teks dan angka, fitur ini dapat menyisipkan file seperti gambar dan video pada formulir survei. Seseorang bisa menggunakan berkas yang tersimpan pada gadget pribadi atau mengambil gambar gratis melalui penelusuran Google atau Google Drive. Berikut ini adalah contoh tes dalam bentuk Google Form. Kelebihan dan kekurangan Google Form. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan mengenai penggunaan Google Form, yaitu sebagai berikut. Kelebihan. 1. Aplikasinya sangat mudah digunakan, baik dalam pembuatan maupun pemakaiannya. Yang kedua, dapat menikmati layanan Google Form secara gratis, tidak perlu membuang-buang uang untuk membeli aplikasi maupun layanan pembuatan formulir. Yang ketiga, programnya ringan, tidak seperti Zoom dan aplikasinya lainnya yang membutuhkan akses jaringan internet yang harus memadai. Yang keempat, dapat dibagikan dengan mudah yang mana dapat disebar melalui platform. Yang kelima, memiliki fitur Spotted yang dapat melihat tanggapan atau respon survei yang telah disebar ke berbagai responden dengan tampilan formulir yang sangat rapi dan otomatis. Kekurangan Google Form. 1. Tidak dapat digunakan untuk ruang diskusi online. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk equation dengan secara langsung, yakni simbol-simbol matematik, dan fitur ini yang tidak dimiliki oleh Google Form. Yang ketiga, desain yang terbatas. Yang keempat, pilihan ekspor yang terbatas. Yang kelima, tidak adanya notifikasi email ketika respon telah masuk. Yang keenam, tidak ada riwayat pengeditan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.